Halo teman-teman semua, sekarang kita bakal bahas tentang Facebook Ads. Mungkin masih banyak yang nanya, kenapa sih harus Facebook Ads gitu loh? Kenapa sih sekarang di mana-mana ngomonginnya Facebook Ads? Nah, sekarang saya akan bahas sekilas tentang kelebihan-kelebihan Facebook Ads gitu. Oke, yang pertama, penggunaan sosial media Facebook dan Instagram terus meningkat jumlahnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat data tahun 2009 sampai 2008 sampai 2018, kalau pengguna Facebook di dunia itu selalu meningkat gitu. Jadi dari waktu ke waktu dia selalu meningkat. Jadi menurut saya sayang banget kalau kita nggak manfaatin sosial media ini untuk kita berjualan gitu loh. Karena market kita, audiens kita pasti bakal banyak di sosial media ini. Nah, ini juga kita bisa lihat di Instagram juga dari 2013 sampai 2018 itu penggunanya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita manfaatin sosial media ini pasti bakal powerful banget karena banyak audiens kita yang menggunakan sosial media Facebook sama Instagram. Terus ini kita lihat data Januari 2018, total populasi di Indonesia ada 265 juta orang, yang 132 jutanya menggunakan internet, di mana itu setengahnya. Dan 130 juta orang menggunakan sosial media. Tuh, jadi hampir semua orang yang menggunakan internet itu menggunakan sosial media. Jadi target market kita, audiens kita tuh hampir semuanya menggunakan sosial media gitu. Jadi kita bisa sangat-sangat memanfaatkan sosial media untuk berjualan, untuk memasarkan produk kita, kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau teman-teman lihat kayak di YouTube atau di website-website, kadang kan iklannya itu suka kayak mengganggu gitu ya. Kita lagi nonton YouTube, tiba-tiba keganggu sama iklan yang full. Terus kita buka website apa, keluar pop-up, ngeganggu banget gitu iklannya, bannernya gede, segala macam. Nah, kalau di Facebook ini nggak terlihat seperti iklan gitu loh. Ini kita lihat contohnya yang di Facebook. Nah, ini contoh iklan. Jadi di atas ininya ada tulisan sponsor. Ini adalah iklan Facebook Ads. Jadi nggak ada bedanya sama postingan-postingan biasa yang ada di timeline teman-teman gitu. Jadi teman-teman lagi scroll-scroll timeline Facebook, tiba-tiba ngelihat ada iklan. Nah, itu nggak terganggu sama sekali dan ini nggak terlihat kayak sedang iklan gitu. Jadi teman-teman mungkin lagi lihat, wah apa nih ada penghasilan dari barang mewah yang tidak terpakai, terus teman-teman tertarik bisa klik gitu. Jadi sama sekali nggak mengganggu. Ini sama juga di Instagram, nggak ada bedanya kayak postingan di timelinenya teman-teman. Jadi teman-teman lagi scroll Instagram, ngelihat iklan tuh nggak terganggu gitu loh. Dan bahkan mungkin kalau iklannya related dengan teman-teman bisa, wah apa nih? Terus klik learn more gitu. Jadi nggak yang mengganggu kayak keluar pop up atau lagi nonton terus kepotong segala macam. Terus di Facebook Ads kita juga dapat menarget audiens secara spesifik. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kita bisa target sesuai location nih yang paling atas. Kalau mau ke Indonesia gitu. Bahkan kota-kota kita juga bisa, kayak kita mau ke Jakarta doang, nah itu bisa. Kita mau target ke Bogor, nah itu bisa. Jabodetabek itu bisa. Jadi benar-benar kita bisa mentarget sesuai keinginan kita gitu. Terus di sini juga ada umur. Produk kita cocoknya untuk market yang umur berapa sampai berapa gitu. Apakah dewasa misalnya 30 ke atas atau milenial misalnya 18 sampai 30 segala macam, itu bisa kita target. Jadi bisa disesuaikan dengan apa produk yang kita pasarkan nanti. Gender juga, misalnya kita cuma jualan hijab, nah berarti kita targetnya ke perempuan. Atau kita jual produk yang general, nah itu gendernya bisa kita pasang all. Nah, itu sama menariknya di Facebook Ads juga ada namanya interest. Jadi misalnya teman-teman jual casing needs-nya Naruto. Nah, itu teman-teman bisa masukin interest Naruto di detail targeting ini gitu.
Jadi nanti iklannya teman-teman bakal target ke orang-orang yang suka Naruto. Nah, Facebook tahu dari mana nih orang-orang yang suka Naruto? Ada banyak. Misalnya orang tersebut nge-like fanpage yang berhubungan dengan Naruto, terus nge-like status yang berhubungan dengan Naruto, atau mungkin bikin status atau story yang ada kata-kata Naruto-nya. Nah, itu bakal ditandain sama Facebook kalau itu adalah orang-orang yang suka dengan Naruto gitu. Terus kita bisa melakukan narrow juga. Narrow itu kayak dia harus suka gitu. Di sini must also match at least one. Jadi dia harus suka Naruto dan juga harus suka Naruto dan Sasuke gitu. Nah, kalau gini kan bisa diasumsikan kalau orang tersebut bener-bener pecinta Naruto gitu loh. Jadi di sini interestnya bisa disesuaikan dengan apa produk yang teman-teman jual gitu. Kira-kira produk ini cocok dengan orang-orang yang memiliki interest seperti apa. Nah, itu bisa di target di Facebook. Jadi bener-bener tersegmen gitu loh. Nggak kita ngiklan ke random orang kayak di billboard di jalanan misalnya, itu kan bisa aja kita target ke random orang gitu loh. Ke orang secara acak yang mungkin gak tertarget segala macam. Nah, kalau di Facebook Ads kita bisa setting targetnya bener-bener spesifik kayak gitu. Terus juga banyak yang nanya apa sih bedanya Facebook Ads sama Instagram Ads. Nah, sebenarnya kalau kita ngiklan pakai Business Manager, pakai Facebook Ads, itu kita bisa target ke Facebook dan juga Instagram. Tuh, jadi walaupun dari Facebook Ads kita juga bisa target ke Instagram. Jadi kalau kita ngiklan nanti kita masukin fanpage sama akun Instagram kita. Nah, nanti kita ngiklannya pakai fanpage sama akun Instagram itu gitu. Jadi powerful banget. Kita bisa target ke dua sosial media besar ini gitu. Terus di bawah sini juga ada audience network. Audience network itu apa? Jadi kayak beberapa aplikasi mobile atau web yang udah bisa dibilang kerja sama Facebook lah gitu. Jadi misalnya teman-teman ngebuka aplikasi si cleaner di Android atau iOS gitu. Nanti pas teman-teman pakai si cleaner kan kemungkinan ada iklan. Nah, bisa jadi itu adalah iklan dari Facebook Ads gitu. Jadi kalau kita ngiklan pakai Facebook Ads bisa target ke platform-platform ini. Jadi powerful banget gitu. Nah, terus selain itu mungkin kalau kayak teman-teman sebelumnya yang tahu misalnya ngiklan pakai billboard di jalanan gitu. Itu kan kita nggak tahu tuh hasilnya bagaimana, terus salah di mana, kurangnya apa. Atau mungkin kayak misal paid promote gitu. Kita kan juga nggak bisa menganalisis datanya secara spesifik. Nah, kalau pakai Facebook Ads itu bisa. Jadi ini contohnya nanti di dashboard Ads Manager dari Facebook Ads kita bisa keluar data gitu. Nah, data ini bisa kita baca. Ini tiap matriks ada artinya masing-masing. Nanti bakal dibahas lebih spesifik di video yang lain. Intinya adalah kayak dari datanya kita bisa tahu yang jelek gambar atau videonya, atau mungkin yang jelek websitenya, atau mungkin websitenya lemot, atau copywritingnya yang jelek. Nah, ini bisa kita baca dari data kayak gini. Jadi enak banget kita bisa ngambil keputusan harus seperti apa yang harus diperbaiki, selanjutnya bagaimana, itu bisa dilihat dari data ini. Nah, habis itu Facebook Ads juga punya machine learning atau juga punya AI yang udah hebat banget gitu lah. Jadi kalau kita ngiklan ke, misalnya kita ngiklan produk tadi custom casing Naruto, kita udah bawa 1.000 orang ke website kita. Nah, nanti kita bisa minta tolong sama Facebook nyari 1 juta orang yang mirip-mirip seperti itu gitu. Itu bisa banget. Jadi nanti sama Facebook dicari irisan atau kesamaan dari 1.000 orang itu. Terus Facebook bisa nyari 1 juta orang yang mirip seperti itu. Jadi kita bakal ngiklan ke orang-orang yang mirip-mirip dengan 1.000 orang yang udah ngunjungi website kita tadi. Jadi diasumsikan 1 juta orang ini atau berapa orang ini punya kesamaan gitu. Jadi bisa cenderung melakukan pembelian. Pokoknya ada banyak banget kehebatan dari machine learning ini
kita bisa memanfaatkan dengan kita ngiklan pakai Facebook Ads tadi gitu. Nah, saya rasa sekian dulu. Semoga teman-teman ada pencerahan tentang apa sih hebatnya Facebook Ads dan kenapa harus Facebook Ads gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.